Di Tabanan Bali, sekolah berkebutuhan khusus ajarkan siswa tunagrahita dengan berbagai macam keterampilan, dari membuat prakarya hingga berkebun. Seperti apa proses belajar mengajar di sekolah luar biasa tipe C ini? Berikut liputannya. Seperti inilah keceriaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa tipe C Tabanan saat jam sekolah. Mereka disibukkan dengan aktivitas belajar yang sama dengan siswa lain pada umumnya. Sebelum memulai aktivitas belajar di dalam kelas, seluruh siswa mengawali dengan berdoa bersama di pagi hari. Setelah berdoa, para siswa melakukan senam untuk menjaga badan tetap bugar selama sekolah. Dan seperti inilah antusias para siswa saat senam pagi. Meskipun memiliki keterbatasan, namun mereka dapat mengikuti gerakan demi gerakan, bahkan hingga bergoyang menikmati alunan musik. Usai senam pagi, para siswa bergegas ke kelas masing-masing untuk mengikuti jam pelajaran. Siswa pun dibagi dalam jenjang kelas berbeda dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Materi pelajaran dan kurikulum pun tak dibedakan dengan sekolah umum, namun cara penyampaiannya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Seperti pada saat pelajaran IPA ini, selain teori yang diberikan, siswa dikenalkan dengan berbagai macam jenis sayuran dan kandungannya. Pendidikan di sekolah luar biasa tipe C ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni C dan C1. Untuk kelompok C terdiri dari anak-anak yang dinamakan mampu didik, yakni IQ dari 50 hingga 70. Yang bisa dikembangkan tingkat akademiknya mulai dari membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan kelompok C1 yakni anak-anak yang Down syndrome atau dinamakan mampu latih dengan IQ di bawah 50. Mereka dilatih dan didampingi para guru untuk bisa menjaga diri. Mengajar anak berkebutuhan khusus bukan perkara mudah. Diperlukan keterampilan khusus untuk menanganinya. Dari 14 guru yang ada di sekolah, tidak semua guru merupakan lulusan pendidikan luar biasa. Diperlukan niat yang tulus, kesabaran, dan kasih sayang dari seorang pendidik. Karena anak seperti ini kan biasanya selalu cari perhatian, jadi misalnya ada tamu, dia pasti datang, nanya dia siapa itu, kemudian apa yang dia mau. Biasanya kalau ada hal-hal yang kurang beres dalam dirinya seperti tadi naik sepatu, dia minta tolong kepada gurunya atau kepada siapa saja yang dia anggap dekat untuk dia. Itu biasanya selalu kita bantu. Kalau nggak kita bantu, biasanya nanti dia merasa kurang dihargai. Jadi apa-apa keluhannya harus kita sambut dengan baik, dengan positif. Tapi selalu pada saat kita membantu itu kita sarankan, kamu harus bisa sendiri, kamu harus latihan sendiri, tidak terus-terusan kamu harus dibantu dengan orang lain. Selain pendidikan akademis untuk jenjang SMP dan SMA, diberikan keterampilan sebagai bekal saat mereka lulus nanti. Salah satunya adalah membuat keset dari potongan kain. Tak hanya itu, siswa juga diajarkan berternak dan berkebun. Memiliki keterbatasan bukan berarti tak mampu berprestasi. Tahun 2015 lalu, beberapa siswa di sini berhasil meraih gelar juara pada Special Olympic, baik nasional maupun internasional. Salah satunya meraih juara 3 lomba lari 100 meter dan juara 2 lompat jauh di Los Angeles, Amerika Serikat. Sekolah luar biasa tipe C di bawah binaan Polres Tabanan saat ini memiliki total siswa sebanyak 124 orang, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Kapolres Tabanan AKB Marsdianto menjelaskan, sekolah milik Yayasan Kemala Bayangkari daerah Bali ini masih mengalami beberapa kendala seperti terbatasnya tenaga pengajar yang berjumlah 14 orang. Belum lagi sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang masih terbatas. Salah satunya asrama putra dan putri di sini baru bisa menampung sebanyak 28 orang, sedangkan permintaan orang tua siswa untuk menitipkan anaknya cukup banyak. Pihaknya berharap sekolah milik Yayasan Kemala Bayangkari ini mendapat bantuan dari para donatur untuk dapat menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai. Harapan kami ke depan ya semoga masyarakat secara aktif peduli terhadap anak-anak kita ini, karena mereka juga aset bangsa
yang harus kita berikan pengajaran sehingga mereka bisa mandiri, dan kelak para pengusaha atau di lapangan mereka diberikan kesempatan untuk bekerja sehingga bisa berkarya layaknya seperti yang lain. Sekolah ini merupakan SLB swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Bayangkari Daerah Bali. Terletak di Desa Sambung Gede, Kecamatan Kerambitan, sekolah sudah beroperasi sejak tahun 1987 dan sudah menghasilkan prestasi bagi ratusan siswa berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ibu, pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.